Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks tanggapan. Tentunya minggu lalu kita sudah membahas mengenai teks tanggapan beserta cara menyimpulkan teks tanggapan. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Secara umum, teks tanggapan memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah resume, kedua, kelebihan dan kekurangan, tiga, penilaian secara keseluruhan. Nah, struktur teks tanggapan yang pertama adalah resume, yaitu bagian yang berisi pernyataan umum tentang suatu hal yang disampaikan penulis sebagai sebuah topik masalah yang diangkat. Dua, kelebihan dan kekurangan. Bagian ini adalah bagian isi yang berupa informasi tentang data, pendapat yang mendukung atau melemahkan suatu pernyataan. Nah, makanya disebut dengan struktur kelebihan dan kekurangan. 3. Penilaian keseluruhan. Apa yang kita pikirkan tentang sesuatu? Nah, biasanya berupa kata-kata yang mengungkapkan penilaian, yaitu bisa berupa pujian dan kritik. Nah, ini disebut dengan penilaian keseluruhan atau biasanya terdapat pada paragraf terakhir dalam sebuah teks tanggapan. Oke, perhatikan contoh teks tanggapan berikut ini yang berjudul Pembangunan Karakter sebagai Modal Menghadapi Tantangan Global oleh Untung Sutikno. Itu merupakan judul dari teks tanggapan. Adapun resumenya terdapat di mana? Yaitu terdapat di awal paragraf. Yaitu isunya yang diangkat apa? Nah, di sini terdapat bagian awal tulisan ini membahas kondisi karakter bangsa dewasa ini. Bangsa Indonesia, seperti halnya bangsa-bangsa lain di dunia, saat ini tengah dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan global, semakin lama tidaklah semakin ringan. Di sisi lain, globalisasi juga membuktikan bahwa bangsa yang kuat dan tangguh akan sanggup mengubah berbagai tantangan itu menjadi peluang yang menguntungkan. Nah, itu adalah salah satu paragraf yang terdapat pada resume, yaitu diceritakan isunya yang diangkat tentang apa sih. Struktur yang kedua terdapat kelebihan dan kekurangan. Adapun kekurangannya adalah tulisan Suparlan dalam artikel di atas lebih bersifat teoritis. Tulisan ini belum didukung oleh data yang menunjukkan adanya krisis karakter di negara kita. Data tentang keberhasilan pembangunan karakter di negara lain yang dicontohkan pun belum didukung data. Namun, gagasan yang dibangun dalam tulisan ini sudah terstruktur dengan baik. Nah, ini merupakan suatu kelebihan yang ada di dalam sebuah teks tersebut. Beberapa paragraf yang ada dapat digunakan dalam membangun teori yang ada dalam sebuah kajian teori suatu penelitian, khususnya penelitian yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Nah, itu adalah dalam satu paragraf terdapat kekurangan dan kelebihan. Adapun struktur yang terakhir adalah penilaian keseluruhan. Contoh dalam artikel tersebut adalah berbunyi, artikel tentang pembangunan karakter belum banyak ditulis, sehingga keberadaan artikel ini bisa menjadi pendorong untuk mengembangkan karya tulis tentang pembangunan karakter. Artikel ini memiliki kekuatan dalam hal landasan teori yang relevan, yakni tentang pembangunan karakter. Secara umum, artikel tersebut dapat berguna untuk menyadarkan pembaca terhadap pentingnya pendidikan karakter dalam upaya menanggulangi krisis multidimensi di Indonesia. Di samping itu, artikel tersebut juga dapat menyadarkan dunia pendidikan untuk melakukan pendidikan karakter sendiri dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari penilaian secara keseluruhan terhadap artikel berkaitan dengan pembangunan karakter. Selanjutnya adalah kebahasaan teks tanggapan. Kebahasaan dalam teks tanggapan terbagi menjadi 5 kebahasaan. Yang pertama adalah
kalimat kompleks, 2 kalimat aktif, 3 penggunaan kata tugas, 4 kalimat deskriptif, dan terakhir adalah penggunaan istilah. Yang pertama adalah kalimat kompleks atau disebut juga dengan kalimat majemuk. Nah, kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan 2 verba atau kata kerja. Sebagai contoh, guru berperan sebagai mentor yang membimbing dan memberikan petunjuk kepada siswa. Nah, itu terdapat 2 kata kerja atau 2 verba, yaitu yang pertama guru berperan sebagai mentor, yang kedua adalah mentor itu membimbing dan memberikan petunjuk kepada siswa. Selanjutnya, contoh lain adalah ibu memasak di dapur dan Ani belajar di kamar. Jadi terdapat 2 kegiatan dalam satu waktu, yaitu ibu memasak di dapur dan Ani belajar di kamar. 2 kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Contoh, peserta didik melakukan kajian kemasyarakatan ke suatu daerah. Nah, di sini subjeknya siapa? Yaitu peserta didik. Melakukan apa kegiatannya atau aktivitasnya? Yaitu kemasyarakatan ke suatu daerah. Contoh lain, kucing hitam itu menangkap tikus di lumbung padi. Subjeknya yang mana? Kucing hitam. Aktivitasnya apa? Yaitu menangkap tikus di lumbung padi, yaitu sebagai keterangan tempat. 3. Penggunaan kata tugas. Kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal, sehingga maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Nah, kata tugas ini meliputi penggunaan preposisi yang disebut dengan kata depan dan konjungsi atau kata penghubung, kata sandang, dan kata seru. Contohnya seperti kata di, ke, dari, dan, atau, serta, meskipun, dan karena. Contoh kalimatnya adalah penggunaan kata depan di, yaitu Ana sudah hidup di Jakarta selama puluhan tahun. Nah, jika kata di berdiri sendiri maka tidak mempunyai makna. Namun jika terdapat kata yang disambungkan maka akan mempunyai makna, yaitu Ana sudah hidup di Jakarta selama puluhan tahun. Jadi di sini mempunyai makna. 4. Kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif digunakan untuk mengolah data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar mudah dimengerti oleh pembaca yang tidak langsung mengalaminya sendiri secara langsung. 5. Penggunaan istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata khusus yang menjelaskan konsep tertentu. Nah, penggunaan istilah ini menyesuaikan konteks kalimatnya. Seperti contoh, setelah merasakan gangguan di mata sejak lama, ibu baru mengetahui bahwa ada sedikit kerusakan pada kornea. Nah, kata istilahnya mana? Yaitu pada kata kornea, yang artinya adalah bagian depan yang menembus mata. Jadi untuk penggunaan istilah ini tergantung konteks kalimatnya itu apa. Nah, baik, demikianlah pembahasan mengenai struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Semoga apa yang sudah kita bahas dapat kalian pahami dan cermati. Jika masih ada yang kurang dipahami, boleh silakan langsung ditanyakan melalui grup masing-masing. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.